Oke, Swastiastu, Majang ring para semeton koki Bali yang ada di Bali, nama tiang Nyoman Sujano, sering dipanggil Jering BGF, nama FB, alamat Jalan Lembusora, tepatnya di perumahan Taman Lembusora, Blok 6 nomor 27. Kalau berbicara tentang awal mulanya, kembali dulu ke pribadi tiang sendiri, memang dari kecil senang sama ikan gitu loh, tapi khususnya bukan ikan mas koki Bali sih dulu. Dan tertariknya pada ikan mas koki Bali pas mungkin bisa dibilang pada tahun 2000-an, semenjak main ke rumah teman, ketemu dengan ikan mas koki Bali yang sangat istimewa menurut tiang pribadi, akhirnya tiang berusaha untuk mengembangkannya di rumah. Kalau sejarah ikan mas koki Bali sih pastinya sekali tiang sendiri pun tidak tahu, karena tiang udah sempat juga main ke ya namanya sesepuh koki Bali yang ada di Bali. Dia pun tiang tanya juga pastinya nggak ada yang tahu, karena kalau kita berbicara tentang sejarah berarti pasti kita harus menanyakan bukti dari sejarah tersebut, kan bukan begitu. Akhirnya saya minta informasi, nggak juga dapat. Akhirnya ada salah satu sosial media seperti Google atau dari dinas atau dari mana yang bertanya. Akhirnya keberadaan ikan mas koki Bali ini merupakan sebuah cindera mata sih katanya dulu untuk seorang raja yang pernah ada di Bali, dan sampai sekarang masih ada yang mempertahankan dan memelihara ikan tersebut. Kalau mas koki Bali, perbedaannya dengan ikan mas koki yang lain sih, dari fisik kalau saya lihat sendiri perbedaannya itu sangat terlihat di bentuk ekor yang panjang, dan koki Bali itu memiliki ekor yang panjang dan sangat lemes seperti selendang, dan matanya menonjol. Itu aja sih perbedaan dengan ikan-ikan yang ikan mas koki yang lain menurut saya sendiri. Kalau pemeliharaan ikan mas koki Bali yang tiang terapkan di rumah sih berbagai macam, ada yang di gentong, ada yang di kolam seperti di belakang tiang niki, dan ada juga yang di ember. Dan pemeliharaannya Nika pun juga menurut tiang sih tidak terlalu susah. Kenapa tiang bisa bilang begitu? Karena ikan mas koki Bali niki setahu tiang sendiri dan tidak memerlukan kadar oksigen yang terlalu banyak, dan lebih misalnya dalam satu gentong pun tidak dipergunakan aerator atau sirkulasi air, ikan mas koki Bali pun bisa tetap hidup di sana, tergantung dari kapasitas jumlah ikannya yang ada dalam media tersebut. Oke, misalnya kalau medianya besar, ikannya banyak, ya kita haruslah isi bantu dia pakai oksigen atau sirkulasi, dan untuk membuat ikan itu lebih sehat menurut aku. Kalau untuk media bertelur yang saya terapkan di rumah tiang untuk pemecahan ikan mas koki Bali tiang, dulu sih biasanya tiang pakai kapu-kapu seperti niki dan ganggang tanaman hidup juga. Untuk median telur, biasanya kan telurnya nanti kalau kita pijak kan biasanya telurnya nempel di di akar-akar kapu-kapu niki. Tapi sekarang tiang udah nggak mempergunakan niki lagi. Kenapa? Karena pengalaman tiang sendiri, kalau kita pakai kapu-kapu seperti niki yang akarnya banyak, telurnya nempel di sini, dan tanaman kapu-kapu niki kan memang dikenal untuk meresap amonia yang ada di air. Otomatis nanti kalau ikannya bertelur dan medianya niki kan tidak bisa langsung diangkat, paling 2 minggu setelah bertelur baru bisa kita angkat tanamannya niki, karena burayanya udah menetas, telurnya udah menetas jadi buraya. Dan takutnya pas kita angkat ini kapu-kapunya,
amoniak yang nempel di akar kapu-kapu niki akan turun ke bawah lagi dia. Kasihan nanti buraya ikannya nih bisa terkena apa namanya bom amoniak lah istilahnya. Kebanyakan mungkin dari tiang nih aja kalau untuk tanaman air media bertelurnya, tapi untuk sekarang nih yang siasati dia pakai tali rapia seperti ini contohnya. Dan ini kebetulan ada telurnya udah 3 hari udah kelihatan ini seperti udah ada kelihatan mentas, dan yang pakai tali rapia ini lebih hemat dan lebih aman sih menurut dia. Makanya tiang terapkan sekarang setiap pemijahan pasti tiang pakai tali rapia ya, untuk gini untuk medianya bertelurnya. Kalau ikannya sehat-sehat aja sih nggak terlalu pernah yang pakai treatment atau perlakuan khusus dalam memelihara ikan mas koki Bali di rumah. Tergantung juga kalau berbicara tentang ikan tergantung dari tuannya. Kalau memang ikannya sakit sih pasti harus kita karantina atau kita apa namanya kita obati. Dan itu aja sih, karena ikan mas koki Bali yang setahu tiang dalam satu kolam misalnya ada jumlah ikannya 10 ekor, satu yang sakit tuh kemungkinan besar akan menular ke ikan yang lain. Makanya kalau ikan sakit pasti tiang karantina atau tiang tempatkan di tempat yang khusus sendirian dan diberi obat di sana. Ya tentu saja kalau dari anakan sama dewasa di sini saya terapkan perbedaan pakan itu. Kalau dewasa sih biasa yang pakai pakan kemasan seperti yang biasa orang-orang mungkin sudah banyak yang tahu Takari. Ini pakanan 1000 umat untuk ikan hias. Kalau untuk yang buraya yang baru netes sih biasanya ya kalau di sini yang kasih kutir itu kutu air dari umur 5 hari sampai umur 2 minggu masih tiang kasih kutir, dan setelah nikah baru tiang kasih takari juga, tapi di blender halus dia. Takarinya di blender halus dan seperti tepung biar seperti powder kayak nikah, baru kita kasih ke ikannya sampai umur sebulan sampai 3 bulanan baru kita kasih butiran pelet langsung tanpa di blender. Kalau untuk pemberian pakan ikan tiang di rumah sendiri sih karena tiang pakai pelet takari, tapi tiang melakukan ikan tiang dengan cara direndam terlebih dahulu dia takarinya biar agak mengembang dia dikit. Karena apa namanya ikan sejenis ikan mas koki kan hobi makan menurut tiang, dikasih apa aja dia dilahap tanpa ada batasnya, nanti takutnya ikannya kebalik. Kalau yang siasati kayak ini kan udah ngembang duluan dia, nanti cepat dia full di gini, nggak ada dia makan lagi. Seperti ini yang rendam kurang lebih 5-10 menit lah kira-kira, baru yang kasih ke ikannya. Caranya sih simpel aja seperti biasa, yang kasih seperti ini ikan-ikan yang di rumah. Dan pemberian pakannya nikit yang kasih biasanya 2-3 kali dalam sehari. Tergantung cuaca. Kalau cuaca panas bisa sampai 5 kali yang kasih. Kalau cuaca dingin ya mungkin sekali aja yang kasih. Kendalanya pasti ada. Sekarang tergantung dari pribadi kita sendiri aja sih. Sebenarnya kita ini memelihara ikan mas koki Bali bukan semata-mata untuk pelestariannya saja, tapi kan ini bisa kedepannya untuk sebagai apa namanya pakai peluang bisnis yang sangat menjanjikan sih sebenarnya kedepannya. Tapi intinya kita itu harus apa namanya harus konsekuen, harus profesional lah dalam memelihara ikan mas koki. Kendalanya sih pasti ada. Setiap peternak atau pemijah ikan mas koki pasti memiliki kendala, di antah dia anakan mati ke semua atau gimana, banyak yang kurang bagus lah bentuknya kayak gitu.
Kalau berbicara tentang besarnya ikan mas koki Bali serta umurnya sih tergantung dari perlakuan tuannya saja sih menurut yang. Karena kenapa? Ikan mas koki Bali bisa besarnya di sini kalau pengalaman yang sendiri pernah memiliki ikan mas koki Bali besarnya sampai segenggam tangan tiang untuk di bodinya saja. Sampai segini dah kira-kira, dan ekornya otomatis sih pasti lebih panjang dari ekornya, dari badannya maksudnya. Kalau kalau umur di sini ikan mas koki Bali tiang sih pernah sampai sekitar umur 7-8 tahunan. Kalau varian warna sih bermacam-macam sih sekarang yang lihat ya. Padahal dulu sebelumnya sih awal dari tiang memelihara ikan mas koki Bali warnanya paling warna hitam solid, kayak orin, kayak nikah orinnya solid bukan ada kombinasi. Tapi sekarang semenjak kita pijah terus menerus akhirnya muncul juga warna yang seperti warna yang di koi, seperti yang namanya sakura, kohaku, banyak kok jenisnya juga warnanya yang ada di ikan mas koki Bali. Kalau berbicara tentang kesenangan sih tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena tiang emang peminat ikan dan pecinta ikan mas koki Bali, kayaknya tidak bisa ungkapkan, seperti hanya bisa pas lagi penat atau gimana, pulang dari kerja atau gimana, pulang ke rumah lihat ikan mas koki Balinya, apalagi dia dalam keadaan sehat gimana, pasti stres atau penatnya itu seketika hilang, itu si pribadi menurutnya sendiri. Oke, harapan saya sih kalau berbicara tentang ikan mas koki Bali sih mudah-mudahan kedepannya lebih banyak orang yang mau ikut ya bisa dibilang melestarikan ikan mas koki Bali niki, dan yang belum tercapai dari tiang sama teman-teman semua, kita juga punya sebuah wadah atau kelompok namanya, ingin mengangkat ikan mas koki Bali niki sebagai menjadi ikon salah satu dari kota yang ada di Bali, entah itu ikon dari kota Denpasar, Gianyar atau Tabanan. Itu sih harapan tiang, biar nanti ikan mas koki Bali niki terpayungi lah dari ada payungnya lah, entah dari dinas perikanan atau gimana, biar kita ada ada hitam di atas putihnya lah tentang ikan mas koki Bali.